Astagfirullah. Astagfirullah. Dua anak kecil di situ tuh Pak, yang menemukan dua bilah pusaka, yaitu keris itu Pak. Itu Bapak tahu nggak itu cerita itu Pak? Tahu, orang anak-anak yang dua itu tahu, anaknya lagi apa tuh istilah kata orang Sunda, lagi goreng tanah dekat makam. Malah saya juga itu ditanya, lagi apain kamu? Ini Pak, lagi ini tanah gitu. Udah gitu lama dikit menemukan itu pusaka Keris, berupa keris. Berapa itu Pak? Panjangnya kira-kira 20 cm lah. Panjangnya. Aki-aki mau tongkat bari mau parupuyan kebul teh ka mana wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang saya hormati para subscriber, sahabat Sadulur Misteri Official dimanapun berada. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama kami di Sadulur Misteri Official, channel yang berisikan tentang menguak sejarah dan misteri. Dan alhamdulillah kami sudah berada di rumah kediaman Bapak RT, yaitu sesepuh di Desa Trikolot. Beliau adalah sesepuh di sini, dan kami datang ke sini bersilaturahmi untuk sekalian berziarah, mengenal daripada sejarah Mbah Buyut Banu Sadulur. Lagi dan lagi kami tidak bosan kepada sahabat semuanya, sadulur semua dimanapun berada. Kami tidak bosan untuk meminta doa dan dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Silahkan berkomentar yang positif sadulur. Mudah-mudahan dari tayangan ini bisa menjadi tuntunan buat para kaula muda dan semuanya lah bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, lanjut sadulur, kami akan berbincang-bincang terkait tentang Mbah Buyut Banu yang ada di wilayah Trikolot ini bersama Bapak RT Suharjan. Dan di sini kami nanti juga seperti biasa akan diantar, diajak ke lokasi untuk sambung doa seluruh. Adanya kita, adanya buyut luhur seluruh. Marilah kita mengenang dan merenung atas jasa kebaikan para leluhur kita seluruhnya. Mudah-mudahan semua mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Pak? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa Pak, saya kesini bersilaturahmi kembali ya Pak. Iya. Terkait buyut leluhur Pak. Itu Mbah Buyut Banu itu ada di wilayah
Dusun apa itu Pak? Dusunnya dusun Tajur. Tajur. Oh berarti dusun Tajur. Desa apa Pak? Desa Waringin. Desa Waringin, Kecamatan Palasa. Kecamatan Palasa. Majalengka ya Pak. Iya. Sedikit tentang cerita nih Pak dari kalangan masyarakat tuh Pak. Iya. Setahu Bapak gitu. Itu ada kuncennya atau yang menjaga di situ tidak sih Pak? Nggak ada kuncen di situ. Oh di situ nggak ada kuncennya. Tapi ya para sepuhnya pasti ada ya Pak ya. Nggak ada. Nah intinya di sini saya bersilaturahmi aja sih Pak ke sana untuk berziarah. Mudah-mudahan Bapak berkenan untuk mengantar ke sana Pak. Siap. Ya alhamdulillah Pak. Terima kasih ya Pak. Iya. Udah mau mengantar ke sana. Sedikit lagi cerita Pak tentang misteri ini. Kemarin kan saya udah tanya-tanya tuh Pak ke sebagian masyarakat di sana, sampai ke Waringin juga udah pernah saya tanya-tanya tuh. Katanya pernah ada 2 anak kecil di situ tuh Pak, yang menemukan 2 bilah pusaka yaitu keris itu Pak. Iya. Itu Bapak tahu nggak itu tentang cerita itu Pak? Tahu, orang anak-anak yang 2 itu tahu anaknya lagi apa tuh istilah kata orang Sunda sih, lagi warga tanah dekat makam. Malah saya juga itu ditanya, lagi apain kamu? Ini Pak lagi ini tanah gitu. Udah gitu lama dikit menemukan itu pusaka. Keris, berupa keris. Berapa itu Pak? Panjangnya kira-kira 20 cm lah. Panjangnya. 2 pusaka. Satu pusaka. Satu pusaka. Tapi yang satunya ada katanya panjang. Tapi yang tahu di mana gitu kata anak itu. Tapi itu kerisnya gagangnya itu kayak apa ya? Kayak kayak orang gitu lah. Bentuknya kayak ular Pak ya? Ya kayak ular gitu bentuknya. Ya. Naga runting katanya. Oh berarti cerita itu Bapak juga tahu ya? Tahu. Nah, lagi juga saya mendengar cerita juga nih Pak. Ya. Katanya ada orang itu ya, ya Allah alam entah dari mananya gitu. Ya. Orang itu sampai bertirakat di sana tuh Pak. Nah. Dengan jaro ataupun nyepi gitu Pak ya. Ya mungkin cara beliau untuk mendekatkan diri kepada Allah entah seperti apa, ini juga saya dengar dari cerita orang gitu Pak. Iya. Jadi sampai menginap di sana beberapa malam, terus diberi cendramata Pak. Tanya cendramata itu seperti wesi kuning. Nah wesi kuning, dan setelah itu dibawa pulang. Itu ini juga saya cerita nih Pak ya. Iya. Dengar dari orang, ketika si wesi kuning itu disuruh berdiri Pak. Itu ya wallahu alam, namanya ini mas cerita Pak ya, betul tidaknya ya wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Ini luar biasa Pak, banyak sekali keajaiban di sana tuh Pak ya. Iya. Itu untuk wesi kuning itu ada yang bertirakat juga. Bapak mendengar cerita itu Pak? Mendengar ceritanya, tapi nggak lihat itu barangnya. Iya. Nah dan pasti sakral juga Pak ya. Iya. Masya Allah, yang penting intinya kita mendoakan ke sana Pak ya, berziarah gitu, sowan lah gitu, berziarah, sambung doa kepada leluhur kita yang ada di sana, mendoakan, karena kewajiban kita yang hidup adalah mendoakan yang sudah tiada, adapun yang masih hidup, salur ya. Saling mendoakan, saling mengingatkan, saling tolong menolong, seperti itu Pak. Itu kira-kira Buyut Banu itu makam atau makom gitu Pak? Itu saya tahu saya nggak makamnya sebelah mana gitu, nggak tahu itu. Tapi ada gundukan batu tuh Pak? Ada gundukan batu sih ada. Biasanya kalau di tempat-tempat keramat begitu kan ada ini Pak, ada pohon besar. Itu pohon apa tuh? Ada pohon nunuk atau kata orang sini sih, pohon nunuk gede. Betul Pak, di pertengahan sawah itu Pak? Jadi pertengahan sawah.
Nah, pernah mengganggu nggak Pak? Maksudnya pernah mengganggu atau apa? Pernah dilihat orang atau pernah kejadian? Nggak tahu sama apa? orang lain sih, kalau sama saya sih nggak pernah tahu, nggak pernah diganggu. Kata orang sih ada yang gitu yang ngeganggu. Saya setiap hari, tiap malam juga nggak ada apa-apa. Biasa aja ya. Ya, tapi gini Pak, di setiap tempat kan pastilah yang namanya fenomena, istilahnya makhluk gaib ada Pak ya. Nah, terkadang gini Pak, di situ tempat makam keramat, terus itu kan pesawahan tuh Pak ya. Ya pesawahan. Kadang ada petani di tengah malam. Iya. Saya juga mendengar katanya sering melihat ada sepasang perempuan sama laki-laki. Ada pernah yang ngomong tuh, kata orang pasir lagi nyawa di situ. Malam-malam. Ada ketemu amat cewek dan laki berdua gitu. Dianya malah kabur. Di makam. Bukan, Oh, bukan. di sawah. Di sawah. Di sawahnya Pak ya. Nah dari itu kita tidak istilahnya menjurus ke Mbah Buyutnya sendiri. Iya. Karena itu memang istilahnya dimanapun tempat apapun pasti ada penghuninya seperti jin ataupun makhluk gaib lainnya gitu Iya, Pak ya. iya. Yang jahil ataupun seperti apa gitu. Jadi jangan sampai salah kita mentafsirkan bahwa itu oh iya itu mungkin berujian Buyut Banu, bukan ya Pak ya. Iya. Dan nah, alhamdulillah Pak, terima kasih nih Pak atas bincang-bincangnya, dan saya sama tim juga ingin ke sana untuk niat mendoakan Pak, berziarah, dan mudah-mudahan kita mendapat keberkahan Pak ya dari Ya, Allah ya, ya. Subhanahu wa taala. Dan kita semua sehat ya Pak. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sadulur itu ya, itu yang dapat kami sampaikan terkait tentang Mbah Buyut Banu yang berada di Dusun Tajur, Kecamatan Desa Waringin, Waringin. Kecamatan Palasa, Kabupaten Majalengka. Ikutin terus kamu ya, sadulur, perjalanan punya sejarah. Sebelumnya saya minta maaf nih Pak ya, udah Ya, mengganggu waktunya. Enggak. Dan kemarin juga kan saya sudah izin ke Bapak, Iya. Bapaknya bisa jam segini, tapi kita ngalah barokah, ya Pak, ngalah barokah. Sedulur, alhamdulillah, ini Pak RT keluarganya baik, ramah-tamah, dan beliau juga menyempatkan waktu di jam 12 malam ini saja. Luar biasa. Mudah-mudahan dari apa yang kita menanam kebaikan akan berbuah dengan kebaikan juga saudara ya. Amin. Pandai dan bijaklah untuk menyimak, ambil sisi positif dan buang sisi negatif daripada konten ataupun tayangan ini saja. Salam seduluran, salam PC Merah. Nih, kemarin kami sudah ekspor di Dusun Karangsemoyan, bersilaturahmi ke kesepuhan di sana bersama Pak Ustadz nih, Uda Buyung dan Mas Api. Seluruh, Masya Allah, kita bersilaturahmi, berkarya intinya selalu ya, misi budaya leluhur. Baik sadulur, alhamdulillah hirobbil alamin, kami sudah tiba di lokasi, yaitu di Makam Keramat Mbah Buyut Eyang Banu yang berada di Dusun Tajur, Desa Waringin, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dan alhamdulillah kami bersama-sama datang bersilaturahmi di dusun ini bersama Bapak RT sesepuh ya. Kebetulan beliau ini memiliki tanah ataupun sawah yang berdekatan dengan di Makam Keramat di Buyut Banu ini seluruh ya. Jadi beliau bisa lebih tahu lah ataupun ada cerita seperti apa, terjadi seperti apa gitu ya. Iya. Alhamdulillah Pak RT kita dipertemukan Pak RT ya, Iya. karena sudah diatur oleh Allah Pak RT. Mudah-mudahan di malam ini kita dapat keberkahan Pak RT ya. Dan sadulur lanjut, sebelum ke penelusuran kami akan sambung doa ataupun berziarah kepada Mbah Buyut leluhur kita yang berada di sini, yaitu di Mbah Buyut Eyang Banu, dan itu sudah kewajiban kita mendoakan yang sudah tidak ada ataupun yang hidup di seluruh. Nah Pak RT, kira-kira Pak RT nih setahu dari Pak RT
tadi kan dari perbincangan kita bahwa di sini tuh tidak ada kuncennya ya ataupun Ya, juru tidak kunci ada. di sini gitu Pak ya. Iya, Dan saya juga menanyakan memang di sini katanya nggak ada, atau mungkin ya karena mungkin kita nggak tahu ya, wallahu alam berarti ya. iya. Karena saya juga udah tanya-tanya juga nggak ada yang tahu kata. Nah sebetulnya di sini makam keramatnya itu Mbah Buyut Banu kira-kira sebelah mana kata? Di sebelah sana. Yang setahu Pak RT ya? Iya, setahu saya. Oh, gitu, Pak RT. Baik, saya dulu ya lokasinya sekitarnya seperti ini. Jadi di pertengahan sawah dari ujung dusun ini sedulur. Dan alangkah baiknya sedulur ketika kita sowan ataupun berziarah, hati kita itu ditundukkan seluruh ya. Kita menghormati dan selalu ucap assalamualaikum ya ahlal kubur. Subhanallah, pokoknya seluruhnya. Ini semua seluruh. Saya mah kalau melihat kuburan ataupun melihat makam-makam, jadi hati itu lebih mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bahwasanya kita itu akan berakhir dengan garis kematian seluruh. Semuanya kita seperti itu. Para ahli kubur ini. Mudah-mudahan kelak kita semua serta para almarhumah di sini, para ahli kubur semuanya kelak di yaumul qiyamah mendapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lanjut seluruh kami akan langsung berziarah mendoakan daripada Buyut Banu yang ada di dusun Bajir bersama Bapak Sepuh, dengan Pak Haji juga, dengan Mas Abdi dan Bapak RT Suharga. Saudara, silakan Pak RT. Dulur, di sini ya di setiap tempat keramat atau pemakaman pasti ada yang namanya pohon yang sangat rindang dan besar. Ini adalah pohon nunuk dari kata sepuh tadi. Ini adalah pohon nunuk yang sangat besar, yang mungkin umurnya udah ratusan tahun seluruh. Dan untuk misteri dan mitosnya pastilah di setiap tempat, apalagi ya tempat di kuburan itu tentunya banyak cerita-cerita hal-hal mistis lainnya gitu. Karena bahwasanya kita manusia hidup akan selalu berdampingan dengan energi gaib. Dan wallahu alam seluruh ya, karena kita di sini juga kehilangan narasumber juga, dan setahu Bapak RT juga, konon katanya setahu Pak RT itu di sini dari Pak Suharja seluruh. Insya Allah. Jadi ini memang kalau terdahulu itu masih ada gundukan-gundukan batu seluruh seperti ini tuh seluruh. Silakan kameramen diekspos tuh. Kami akan langsung hadoroh terlebih dahulu, langsung mendoakan dulu di sini. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti biasa di tradisi channel YouTube Channel Misteri Sosial, Bapak Sepuh akan menyalakan dupa ataupun wewangian, karena bahwasanya malaikat pun suka dengan wewangian tersebut. Bapak Sepuh, Pak RT, silakan dipimpin. Sunganom lah. Pak Haji, pimpin Pak Haji Abroy. Siap Pak Haji. Ya mohon maaf nih Pak, ya sebelumnya Pak ya, Pak RT Sepuh. Ya ini mas sebisa-bisa yang penting ikhlas Pak RT ya, doa mah ya.
hati dan pikiran manteng kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama mendoakan leluhur di sini, yaitu Mabit yang Banu. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan kepada ahli kubur semuanya yang ada di sini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-azim. Astaghfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biidnillahi wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sudah berziarah ya salut mendoakan daripada leluhur yang ada di sini. Masya Allah seluruh ya, pemakaman beliau kita masih alami dari terdahulunya seluruh ya, dan luar biasa. Intinya kita harus mengingat dari tanda jasa leluhur kita semuanya seluruh ya, dan tidak ada salahnya kita mendoakan seluruh karena kita ada atas jasa mereka seluruh. Di sini seperti biasa seluruh ya, saya akan mencoba dengan berdasarkan pengalaman dan yang saya pelajari. Di sini juga saya penasaran ya, karena kita kekurangan informasi terkait tentang Mbah Buyut, dan saya juga dengan secara batiniah tadi berdoa meminta izin pada yang ada di sini juga salut ya, karena bahwasanya kita manusia akan selalu berdampingan dengan energi gaib. Di sini kami tidak ada yang namanya niat merusak atau mengganggu salut, tidak ada salut. Di sini kami mendoakan, dan dari itu saya mengasah salut ya, melalui gambaran situasi yang tak kasat mata dengan meditasi salut ya, meditasi yang singkat, yang mudah-mudahan ada petunjuk. Sebelah sana, ujung sana saudara ya, ada pohon nunuk, namanya pohon nunuk. Itu akarnya luar biasa saudara ya. Iya, dahulu. Kira-kira Pak RT udah berapa tahun ini Pak RT? Udah ada berapa tahun umurnya nih pohon? Ada ratusan tahun ya?
Allah. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Insya Allah, RT ini mah secara kasat mata RT ya, tapi wallahu alam RT ya, lamun kuburan mah patumpang tindih karena bohulan atau itu mana lupa jadi lain sakit mah ini gobok gitu. Sini kayak pemakaman yang sangat tua seluruh dari kasat mata yang saya lihat tadi, wallahu alam boleh. Terus ada ini sebab aki-aki tongkat bari mau parukuyan kebul teh kamana wae. Ayana di pojok belah kidul tuh. Jadi itu. Ya, sadulur saya tegaskan kembali kepada sadulur semuanya dimanapun berada, bahwasanya keyakinan dan kepercayaan tentang hal gaib itu kami kembalikan kepada sadulur semuanya. Ya, seluruh itu tadi saya coba masuk lebih dalam ya, melalui gambaran situasi yang terkasat mata di wilayah ini secara gaibnya. Namun di sini saya tegaskan, wallahu alam, tentu ya, sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Seperti itu. Jadi yang saya lihat di sini itu pemakaman yang sangat luas. Dan sampai jadi ibarat kalau tanah mah pemakaman tuh kayak katumpang tindih seperti itu. Saking banyak kan. Dan entah tadi tiba-tiba pas saya coba masuk ke dalam itu, tiba-tiba ada sosok kakek-kakek atau aki-aki lah gitunya, bari mawa itu, bari mawa naon teh yang di parukuyan teh geus nyala teh ngebul, kalau bukan itu. Dan seluruh saya akan coba ya dengan sir alam pendeteksian lah dari si kakek tadi yang ada di pojok sebelah sana. Mudah-mudahan ada oleh-oleh lah ya di tempat ini, ada cendera mata juga ya, apapun yang diberikan semua atas izin Allah. Mudah-mudahan bisa terwujud serta bisa membawa manfaat dan faedah. Kami akan lestarikan, akan budayakan dengan jalan Allah. Itu seperti apa? Walaupun di sini mitosnya sangat luar biasa sebetulnya. Ada penampakan laki dan perempuan, terus anak kecil 2 sampai membawa 2 bilah pusaka, dan banyak juga dulu yang berteriak di sini karena mungkin kebarokahan dan karomah daripada luhur di sini. Diberikan tenda masal seperti besi kuning yang tadi kami bincangkan bersama Bapak RT Sepuh di sini. Alhamdulillah sadur. Nah di sini kita real ya, seru ya. Kita real di sini. Sebenarnya kalau hal seperti itu tergantung dari bagian dan taknya. Seperti itu. Jadi bukan istilahnya sengaja untuk menarik Islam, tidak, karena saya tidak bisa, tidak bisa. Tapi di sini kita dengan doa, dengan rasa, dengan sir gitu, seperti itu. Ya kalau terwujud, ya mungkin rezekinya. Kalau ya belum rezeki. Ya mudah-mudahan dengan kedatangan kita ke sini bersilaturahmi kepada guru di sini dan mendoakan semua menjadi keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelaskan sahabat ya, setelah pagi ini saya pernah dijasakan sama guru saya
bahwa telapak ini selalu ada getaran dan kekuatan di tengah-tengah telapak ini ya seluruh. Di tengah-tengah telapak ini kita bisa merasakan dua alam ataupun alam lain lah, bahasanya seperti itu. Jadi penyatuan penyerapan di sini kita bisa merasakan dari rasa hawa dingin ataupun panas, seperti itulah. Itu yang saya pelajari untuk hal-hal benda pusaka ataupun katakanlah kalau orang terlalu itu jimat ya, RT itu ya. Tapi di sini posisinya kita tidak menarik paksa, tidak, cuma kita mendeteksi. Setelah terasa di situ ya udah kita hentakan. Kalaupun wujud ya berarti udah bagian kita. Mudah-mudahan ada manfaat, ada faedahnya seperti itu kakek. Dan ini seluruh ya, ini kan telapak tangan kita itu kan ini kesini tuh ini 8 terus 1 81 dan ini angka 1 dan 8 jadi 18. Kalau 18 dan 81 digabungkan jadi sama 81 99, luar biasa. Itu berarti Asmaul Husna ya, Asma Allah yang 99 Asmaul Husna Allah. Dan kita kadang tidak tahu ya dari lakukan ini sebenarnya apa nih. Itu dari ini kan lafaz Allah. Oh, ini alif Allah. Nah, itu yang mudah-mudahan sih bisa menambah pengetahuan ataupun wawasan gitu ya. Dan dengan itu saya akan coba merasakan seperti ya alam yang saya pelajari. Bahwa alam di sana tuh ada sesosok kakek-kakek. Udah pindah-pindah di situ aja tuh. Assalamualaikum ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Air. Ada una. Ya seluruh ya jatuh saya perintahkan atas nama Allah Alhamdulillah Sadur diberikan cendera mata dari sesosok kakek yang tadi saya bilang itu. Kemenyannya, seperti kemenyannya. Sadur. Ini batu tapi kayak kemenyan teh, kayak kemenyannya. Ini mah anggapnya oleh-oleh Pak RT ya. Kita masih berikan ini, mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan faedah gitu Pak RT ya. Ya itu Salur, alhamdulillah setiap kali kita eksplor atau mendatangi tempat-tempat keramat diambil dekat dari kata karomah yang berarti yang dimuliakan oleh Allah. Dan alhamdulillah kita juga diberikan oleh-oleh atau cendera mata seperti itu. Dari sebuah batu yaitu dari kemenyan, tokohnya sampai segede kepalan tangan. Jadi kami akan lestarikan, akan berikan kepada Allah, mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk orang lain juga. Pak RT, terima kasih sudah mengantar menjawab ke sini. Nanti kita kalau setiap malam Jumat kita itu dituliskan di buku, terus rutinitas jadi hadorohin semua tempat yang kita datangi. Tetap agar kita tuh sambung doa terus, sambung silaturahmi dengan diri. Mudah-mudahan dari itu kita ada barokahnya ya seperti itu Pak RT. Alhamdulillah, karena sifatnya rezeki itu bukan hanya sekedar uang ya Pak RT ya. Dari rezeki dari ngalah barokah juga, masya Allah luar biasa. Udah Pak RT, terima kasih banyak ya atas waktunya. Seluruh Pak RT-nya, Bapak Sepuhnya sangat baik sekali ya. Mohon maaf seluruh apabila ada salah kata ataupun salah ucapan dan ada pun salah sikap dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sampai sejauh ini saya semua masih mendukung dan mensupport kami. Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Kiri Pak RT, ya, silahkan tutup. Cukup. Baik seluruh, terima kasih dari kami. Salam keseluruhan perjalanan punya sejarah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.